A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah pengumpulan ayat-ayat Al-Quran di masa Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sesudah Rasulullah wafat, para sahabat baik Ansor maupun Muhajirin sepakat mengangkat Abu Bakar menjadi khalifah. Pada masa awal pemerintahnya, banyak di antara orang-orang Islam yang belum kuat imannya, terutama di Najd dan Yaman. Banyak di antara mereka yang menjadi murtad dari agamanya, dan banyak pula yang menolak membayar zakat. Di samping itu, ada pula orang-orang yang mengaku dirinya sebagai nabi. Hal ini dihadapi Abu Bakar dengan tegas, sehingga ia berkata, "Demi Allah, kalau mereka menolak untuk menyerahkan seekor anak kambing sebagai zakat seperti apa yang pernah mereka serahkan kepada Rasulullah, niscaya aku akan memerangi mereka." Maka terjadilah peperangan yang hebat untuk menumpas orang-orang murtad dan pengikut orang yang mengaku dirinya nabi itu. Di antara peperangan yang terkenal adalah peperangan Yamamah. Tentara Islam yang ikut dalam peperangan ini telah gugur 70 orang penghafal Al-Quran. Bahkan sebelum itu gugur pula hampir sebanyak itu dari penghafal Al-Quran di masa Nabi pada suatu pertempuran di Sumur Ma'unah dekat kota Madinah. Oleh karena Umar bin Khattab khawatir akan gugurnya para sahabat penghafal Al-Quran yang masih hidup, maka ia lalu datang kepada Abu Bakar memusyawarahkan hal ini. Dalam buku-buku tafsir dan hadis, percakapan yang terjadi antara Abu Bakar, Umar, dan Zaid bin Sabit mengenai pengumpulan Al-Quran diterangkan sebagai berikut. Umar berkata kepada Abu Bakar, "Dalam peperangan Yamamah, para sahabat yang hafal Al-Quran telah banyak yang gugur. Saya khawatir akan gugurnya para sahabat yang lain dalam peperangan selanjutnya, sehingga banyak ayat-ayat Al-Quran itu perlu dikumpulkan." Abu Bakar menjawab, "Mengapa aku harus melakukan sesuatu yang tidak diperbuat oleh Rasulullah?" Umar menegaskan, "Demi Allah, ini adalah perbuatan yang baik." Dan ia berulang kali memberikan alasan-alasan kebaikan mengumpulkan Al-Quran ini, sehingga Allah membuka hati Abu Bakar untuk menerima pendapat Umar itu. Kemudian Abu Bakar memanggil Zaid bin Sabit dan berkata kepadanya, "Umar mengajakku mengumpulkan Al-Quran." Lalu diceritakannya segala pembicaraannya yang terjadi antara dia dengan Umar. Kemudian Abu Bakar berkata, "Engkau adalah seorang pemuda yang cerdas, yang kupercaya sepenuhnya, dan engkau adalah seorang penulis wahyu yang selalu disuruh oleh Rasulullah. Oleh karena itu, maka kumpulkanlah ayat-ayat Al-Quran itu." Zaid menjawab, "Demi Allah, ini adalah pekerjaan yang berat bagiku. Seandainya aku diperintahkan untuk memindahkan sebuah bukit, maka hal ini tidaklah lebih berat bagiku daripada mengumpulkan Al-Quran yang engkau perintahkan itu." Dan ia berkata selanjutnya kepada Abu Bakar dan Umar, "Mengapa kalian melakukan sesuatu yang tidak diperbuat oleh Nabi?" Abu Bakar menjawab, "Demi Allah, ini adalah perbuatan yang baik." Ia lalu memberikan alasan-alasan kebaikan mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran itu, sehingga membukakan hati Zaid. Kemudian ia mengumpulkan ayat Al-Quran dari daun, pelepah kurma, batu, tanah keras, tulang unta atau kambing, dan dari sahabat-sahabat yang hafal Al-Quran. Dalam usaha mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran itu, Zaid bin Sabit bekerja amat teliti. Sekalipun beliau hafal Al-Quran seluruhnya, tetapi untuk kepentingan mengumpulan Al-Quran yang sangat penting bagi umat Islam itu, masih memandang perlu mencocokkan hafalan atau catatan sahabat-sahabat yang lain dengan disaksikan oleh 2 orang saksi. Dengan demikian, Al-Quran seluruhnya ditulis oleh Zaid bin Sabit
dalam lembaran-lembaran dan diikatnya dengan benar, tersusun menurut urutan ayat-ayatnya sebagaimana yang ditetapkan oleh Rasulullah, kemudian diserahkan kepada Abu Bakar. Mushaf ini tetap di tangan Abu Bakar sampai ia meninggal. Kemudian dipindahkan ke rumah Umar bin Khattab dan tetap di sana selama pemerintahnya. Sudah beliau wafat, mushaf itu dipindahkan ke rumah Hafsah, putri Umar, istri Rasulullah, sampai masa pengumpulan dan penyusunan Al-Quran di masa Khalifah Utsman. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.